Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mr. Handi, ya, di Citizenship, ya. Sudah lama, long time no see, ya. Oh ya, how are you today? Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Oke, Mr. harap baik-baik saja dan Mr. selalu berdoa semoga kalian di rumah dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, nah, kali ini Mr. akan share informasi, share materi kepada kalian ya yang sempat tertunda ya akibat check out beberapa minggu lalu ya. Oke ya. Jadi Mister hari ini akan melanjutkan suatu materi yang sebelumnya terjeda oleh check out, tapi tenang aja Mister akan melanjutkan materi tersebut. Nah, jadi Mister akan mengulas kembali tentang kebangkitan nasional ya. Mister akan mengulas kembali tentang kebangkitan nasional. Nah, di kebangkitan nasional itu ada dua fase, yaitu yang pertama kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional dan kebangkitan nasional itu sendiri ya, pada saat kebangkitan nasional itu sendiri. Nah, oke, perlu kalian ketahui bahwa jadi kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional itu seperti apa? Oke, jadi kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional itu ya dalam keadaan dijajah oleh bangsa Eropa, terutama yaitu Belanda. Ya, jadi sebelum kebangkitan nasional itu negara Indonesia itu dalam keadaan dijajah oleh bangsa Belanda ya pada saat itu. Nah, pada saat itu Belanda itu menjajah Indonesia ya dengan cara apa? Dengan cara melakukan dua hal ya. Melakukan dua hal. Yang pertama yaitu melakukan kerja rodi ya atau kerja paksa, yang kedua yaitu dengan cara melakukan tanam paksa. Ya, seperti sebelumnya kita sudah terangkan. Ya. Jadi pada saat itu kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional itu negara Indonesia tadi apa? Dalam keadaan terjajah, menderita dan sebagainya, ya. Akibat penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda. Nah, pada saat itu Daendels gubernur Hindia Belanda saat itu yang berkuasa di Pulau Jawa ya. Itu menerapkan suatu kerja paksa atau kerja rodi. Ya, kerja paksa atau kerja rodi di mana masyarakat Hindia Belanda atau rakyat Bumi Putra saat itu diperintahkan untuk membangun suatu jalan yang panjangnya itu dari ujung timur Pulau Jawa ke ujung barat Pulau Jawa. Ya, tepatnya di daerah Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Anyer sampai Panarukan atau Panarukan sampai Anyer ya. Nah, yang kurang lebih panjangnya itu sekitar 1000 km. Wow, bayangkan ya. Nah, pada saat itu masyarakat Hindia Belanda diminta untuk membangun jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km dari ujung timur Jawa ke ujung barat Jawa, Pulau Jawa ya. Nah, tentunya kerja paksa ini tentunya sangat membuat masyarakat Indonesia atau masyarakat Hindia Belanda saat itu sangat menderita, bukan? Iya, jelas ya, sangat menderita. Nah, tidak hanya kerja rodi atau kerja paksa, tapi juga menerapkan Van den Bos itu menerapkan suatu sistem tanam paksa atau yang biasa disebut dalam bahasa Belandanya adalah kulturstelsel ya, kulturstelsel. Jadi Van den Bos itu menerapkan suatu sistem tanam paksa di mana ya masyarakat Hindia Belanda pada saat itu ya. Oke, sebelum ke kulturstelsel. Mengapa Van den Bos atau mengapa ada sistem tanam paksa? Atau kira-kira apa sih yang melatar belakangnya sistem tanam paksa itu ya? Kenapa sih tanam paksa atau sistem kulturstelsel ya itu diterapkan? Nah,
ya, padahal sangat membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi tanam paksa itu sangat membuat kerugian bagi bangsa Indonesia ya. Tidak hanya kerugian tetapi juga penderitaan bagi masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia saat itu. Karena dulu belum ada istilah Indonesia. Dulu ketika dijajah itu nama negara Indonesia itu masih Hindia Belanda ya, Hindia Belanda. Nah, jadi pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh ulama atau kaum bangsawan ya. Jadi kaum masyarakat Indonesia itu yang mengadakan perlawanan untuk mengusir suatu penjajahan ya. Sebagai contohnya yaitu siapa saja tokoh-tokoh yang mencoba untuk mengusir penjajahan Belanda, untuk mengusir penjajah Belanda di negara Indonesia. Ada Sultan Hasanuddin di Makassar, kemudian ada siapa lagi? Ada Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari itu di mana? Pangeran Antasari di Kalimantan tentunya ya. Kemudian ada lagi Sultan Ageng Tirtayasa ya di Banten, kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat ya. Kemudian masih banyak lagi ya. Ada Patimura ya, Kapitan Patimura di Maluku, kemudian I Gusti Ketut Jelantik ya. I Gusti Ketut Jelantik di mana ya? Di Bali ya. Nah, tapi perlawanan yang membuat negara Belanda saat itu kewalahan ya, itu adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Nah, pada saat itu terjadi perlawanan oleh Pangeran Diponegoro di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mampu menghabiskan kas Belanda. Sampai negara Belanda itu hampir bangkrut akibat apa? Ya akibat perang Diponegoro. Ya, akibat perang Diponegoro. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengisi kekosongan kas Belanda ya? Bagaimana cara mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu habis akibat dari perang Diponegoro, hampir habis akibat perang Diponegoro. Nah, pada saat itu Van den Bosch itu kemudian menerapkan sistem tanam paksa. Yang namanya tanam paksa itu berarti apa? Disuruh menanam, hasilnya jadi masyarakat disuruh untuk menanam komoditas atau menanam komoditas seperti kopi, cengkeh dan sebagainya ya, yang kemudian hasilnya digunakan untuk Belanda, ya enggak? Nah, jadi pada saat itu Van den Bosch itu menerapkan sistem tanam paksa di mana masyarakat itu diperintahkan untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi-komoditi yang dinilai oleh Belanda itu menghasilkan uang, ya, seperti kopi dan sebagainya. Nah, terus itu sebagai salah satu bentuk pajak bagi warga pribumi yang tinggal di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa saat itu. Nah, pertanyaan dari Mister, bagaimana bagi masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi, bumi putra yang saat itu tidak mempunyai tanah, ya? Bagaimana itu? Bagaimana cara mereka membayar kalau tidak mempunyai tanah? Nah, salah satunya yaitu dengan cara menjadi pekerja atau menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar, yaitu untuk mengolah, mulai dari menanam, ya, kemudian merawat, ya, kemudian memetik hasil kebun Belanda itu tidak dibayar. Nah, itu sebagai wujud apa? Wujud membayar pajak bagi kolonial Belanda. Jadi kalau orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia yang tidak mempunyai tanah wajib menjadi tenaga kerja, yang tidak dibayar untuk mengolah perkebunan Belanda saat itu. Nah, kemudian ya, ternyata sistem tanam paksa ini ya,
Jadi ternyata sistem tanam paksa ini ya membuat masyarakat Hindia Belanda tentunya sangat menderita. Ya, sangat menderita. Dan ternyata ya faktanya lagi dengan sistem tanam paksa yang dikeluarkan oleh siapa? Van den Bosch itu bisa membuat atau mampu mengisi kekosongan kas Belanda yang saat itu hampir habis. Ya. Dan menjadikan negara Belanda saat itu menjadi negara terkaya di dunia, bukan di dunia, di Eropa saat itu ya. Jadi dengan penerapan tanam paksa ini ya yang dilakukan di Indonesia itu mampu membuat kas negara Belanda itu kemudian terisi kembali dan menjadikan negara Belanda menjadi negara terkaya di Eropa saat itu. Ya. Oh, jadi tenaganya dari Indonesia, sumber daya alamnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati adalah Belanda. Ya, kejam ya. Nah, kemudian apa? Tentunya sistem tanam paksa ini tentunya membawa kerugian ya, tentunya membawa kerugian bagi masyarakat Indonesia. Selain kerugian juga menyebabkan suatu penderitaan. Ya bayangkan saja disuruh bekerja di perkebunan Belanda tetapi tidak dibayar, tidak digaji, apalagi tidak dikasih makan dan sebagainya. Nah, pasti sangat menderita sekali bukan? Nah, pada saat itu kemudian muncul tokoh-tokoh kaum intelektual dari Belanda sendiri. Beberapanya ada Van Hove, Douwes Dekker dan juga Van Deventer ya. Jadi ternyata masih ada kaum intelektual Belanda ya, Van Hove, Douwes Dekker dan juga Van Deventer itu kemudian sadar ternyata selama ini ya kita menjajah Indonesia, tetapi ya kemudian hasil jajahannya, hasil tenaga dan juga hasil buminya itu dikeruk, tetapi kita tidak memberikan balasan kepada negara Indonesia yang telah memakmurkan negeri Belanda, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kemudian muncullah tokoh-tokoh kaum intelektual Belanda yang kemudian sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan selama ini oleh negara Belanda itu ternyata merugikan bangsa Indonesia dan perlu adanya timbal balik atau balas budi. Nah, salah satunya yaitu seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri kalian ya. Di sebelah kiri kalian itu ada gambar. Who is this? Siapa? Iya, Douwes Dekker atau yang kita sebut Multatuli ya. Nah, Douwes Dekker ya kemudian mengecam penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Jadi Douwes Dekker ini mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh Belanda yang menyebabkan kesengsaraan, penderitaan bagi masyarakat Indonesia saat itu. Nah, kritik-kritik tersebut, ya, kecaman-kecaman tersebut itu kemudian ditulis dalam sebuah buku yang kemudian bukunya itu diberi nama atau diberi judul Max Havelaar. Nah, jadi ternyata ada nih ya kaum Belanda yang sadar ternyata itu tidak baik dilakukan gitu ya. Nah, selain Douwes Dekker, ternyata ada juga Van Deventer. Gambarnya ini sudah bisa tampilkan ya. Ini adalah gambar dari Van Deventer. Itu juga tokoh Belanda juga. Ya, ini tokoh Belanda yang tinggal di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Van Deventer itu sadar kita harus berbalas budi, ya, harus berbalas budi atas kebaikan, atas atas tenaga dan juga sumber daya alam yang sudah dikeruk di Indonesia. Makanya kemudian Van Deventer itu mengusulkan yang namanya ethische politik. Apa itu ethische politik? Ya, tulisannya memang kayak gitu ya, bacanya ya sesuai tulisan aja ya. Ethische politik atau politik etis. Ya, atau politik etis. Jadi Van Deventer itu mengusulkan supaya apa? Supaya masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia itu diberikan 3 hal. Yang pertama yaitu edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga adalah irigasi.
Nah, apa itu edukasi? Education apa sih? Iya, pendidikan, ya. Dengan cara apa? Ya dibangunlah sekolah-sekolah, ya. Ya, jadi biar masyarakat Indonesia atau masyarakat Hindia Belanda, masyarakat Bumi Putra itu bisa mengenyam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah transmigrasi, ya. Transmigrasi. Jadi apa itu transmigrasi? Jadi transmigrasi itu adalah, kalau dilihat dari definisinya, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya, bisa dibilang seperti itu, ke pulau yang jarang penduduknya. Ya, jadi saat itu dulu itu Pulau Jawa itu dianggap sudah padat. Ya, pada saat itu Pulau Jawa itu dianggap sudah padat. Ya, kemudian di pulau-pulau lain itu belum padat penduduknya, belum sepadat dari Pulau Jawa. Akhirnya beberapa dari mereka kemudian diusulkan untuk dipindahkan, ya, dipindahkan dari Jawa ke pulau-pulau misalkan Kalimantan atau Sumatera dan sebagainya, ya. Nah, dan yang ketiga yaitu adalah irigasi. Irigasi itu kan pengairan, ya, pengairan perkebunan. Dalam biasanya irigasi, saluran irigasi itu kan di sawah-sawah, ya, kalian bisa lihat itu, ya. Itu kan tujuannya untuk mengairi, iya, tujuannya yaitu untuk mengairi lahan-lahan penduduk, ya enggak, biar tanahnya subur, bisa dimanfaatkan, ya, kemudian hasilnya bisa dipakai sendiri, gitu kan. Nah, jadi Van Deventer itu mengistilahkan 3 hal, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, kemudian ternyata pemerintah Belanda itu memang benar menerapkan politik balas budi, ya. Jadi edukasi, transmigrasi, dan irigasi itu dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Tetapi ternyata pada pelaksanaannya itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lah, kalau begitu untuk siapa? Ya, untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Jadi ada penyimpangan atau penyelewengan, ya, dalam menerapkan etika politik, ya. Nah, apa saja itu penyimpangannya? Nanti di bagian belakang Mister akan jelaskan. Oke, sekarang kita lihat apa itu etis politik atau apa itu politik etis dari pemerintah kolonial Belanda, ya. Jadi politik etis itu merupakan, ya, dicetuskan oleh siapa? Van Deventer. Jadi politik etis itu dicetuskan atau diusulkan oleh Van Deventer, di mana politik etis itu memiliki tujuan, bukan tujuan, ya. Politik etis itu merupakan suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial itu memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putra. Jadi di sini pemikiran bahwa ternyata Belanda itu tidak hanya tidak hanya menguras tenaga dan sumber daya alam yang ada di Indonesia saja, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Jawa saat itu, atau negara Hindia Belanda. Jadi ada pemikiran bahwa jangan dihabiskan, ya, jangan hanya diperas saja, tetapi juga dikasih balasan, ya, balasan kesejahteraan dan sebagainya. Atau jadi politik etis itu sebagai kritik terhadap tanam paksa. Bisa juga jadi politik etis sebagai kritik terhadap tanam paksa tadi yang dilontarkan oleh Douwe Dekker tadi, ya, melalui bukunya Max Havelaar. Jadi dikritik, ya, dikritik. Jadi dengan tanam paksa yang sangat menyengsarakan, sangat menderitakan, ya, sangat membuat penderita bagi masyarakat Indonesia, itu kemudian dikritik. Dengan cara apa? Ya, dengan cara politik etis. Nah, sekarang apa sih latar belakang dari politik etis? Ya, jadi apa yang melatar belakangi adanya suatu politik etis? Ada 3 hal yang Mister rangkum, yaitu adanya desakan dari salah satu golongan parlemen Belanda. Tadi, ya, ada beberapa kaum intelektual Belanda, ya, yang sadar atau tergugah hatinya untuk memberikan perhatian pada masyarakat Bumi Putra atau Hindia Belanda saat itu. Jadi ada beberapa kalangan intelektual Belanda itu yang dibukakan hatinya, ya, untuk apa? Untuk memberikan perhatian pada masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian yang kedua yaitu desakan
Karena masyarakat Indonesia itu sudah bekerja keras untuk mengisi keuangan Belanda, salah satunya dengan cara tanam paksa, ya. Jadi kok kayaknya ada pemikiran kok kayaknya negara kita itu kok jahat banget ya, sudah mengambil tapi tidak memberikan apa-apa, ya, tidak ada balasan apa-apa, tidak tahu berterima kasih seperti itu. Nah, makanya muncul ada istilah politik etis. Nah, yang ketiga yaitu awal kebijakan politik etis itu terjadi setelah mendapat dukungan dari Ratu Belanda. Jadi pada saat itu Ratu Belanda, Wilhelmina, itu pada saat pidato itu menyatakan untuk apa? Untuk memakmurkan penduduk Hindia Belanda. Ternyata ternyata politik etis atau politik balas budi itu mendapat apa? Mendapat dukungan dari Ratu Belanda. Ya, ini merupakan titah sang ratu, ya, titah sang raja, titah sang ratu yang harus dilaksanakan. Akhirnya, ya memang benar dilaksanakan seperti itu, ya. Nah, apa saja politik etis? Politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti yang sudah Mr. ulas tadi ada 3. Yang pertama edukasi, ya, dengan cara apa? Membangun sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia atau bagi masyarakat Hindia Belanda saat itu. Yang kedua yaitu irigasi. Salah satunya itu dengan cara membangun waduk. Nah, kalian bisa searching nih di Google. Kira-kira waduk yang saat ini masih kita rasakan, ya akibat dari pembangunan Belanda, ya, itu apa saja, ya, nanti. Kemudian ada transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari pulau yang dianggap sudah padat ke pulau yang belum padat penduduknya, ya. Contohnya dari Jawa dipindahkan ke Kalimantan atau ke Sumatera. Nah, oke. Nah, memang benar ternyata politik etis, ya, politik etis itu memang benar dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Oh, ternyata benar ya bahwa politik etis itu dilaksanakan, diterapkan di Indonesia, ya, mulai dari pembangunan sekolah dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya politik etis itu tadi seperti sebelum Mister jelaskan, sebelum ini tadi Mister ulas, itu ternyata terjadi penyimpangan, atau ternyata politik etis itu bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia atau masyarakat jajahan saat itu, tetapi apa? Tetapi digunakan untuk kepentingan Belanda sendiri, gitu kan? Nah, ternyata politik etis itu, ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, tetapi diselewengkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menduduki daerah jajahan, ya, menduduki daerah Indonesia, itu diselewengkan, ya. Oke, memang benar satu, ya, edukasi, ya, dengan cara membangun sekolah-sekolah, tapi pendidikan yang diberikan itu tujuannya salah satunya untuk mencetak tenaga yang terampil, cerdas, tapi tetap dibayar murah, gitu, ya. Ya, jadi kualitasnya itu tinggi tetapi bayarannya rendah. Ya, gitu, ya. Jadi biar masyarakatnya terampil tetapi tetap dibayar murah. Nah, itu penyelewengannya. Tidak hanya itu, juga terjadi diskriminasi pendidikan. Artinya dulu itu kalau tidak salah itu dibangun ada sekolah tingkat A dan tingkat B, kelas atas dan kelas bawah, ya. Jadi kayak diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi itu membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan. Jadi bagi yang dari golongan Belanda atau golongan priai, golongan ningrat itu ditaruh di kelas atas. Sedangkan bagi masyarakat pribumi, masyarakat Hindia Belanda, ya, itu ditaruh di kelas bawah. Nah, jadi ada dibeda-bedakan, ya. Jadi biar tidak dicampur tetapi dibeda-bedakan. Tentunya beda fasilitas antara kelas atas dengan kelas bawah, ya. Nah, itu terjadi diskriminasi atau dibeda-bedakan ternyata saat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah irigasi.
ya. Ternyata irigasi itu tidak digunakan untuk mengairi lahan penduduk, lahan-lahan pertanian bagi penduduk. Ternyata apa? Irigasi itu digunakan untuk mengairi perkebunan milik kolonial Belanda. Nah, itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar hasil panennya melimpah digunakan untuk kepentingan Belanda tentunya ya. Nah, jadi pembangun irigasi itu bukan digunakan untuk mengairi lahan-lahan penduduk kemudian digunakan untuk penduduk Hindia Belanda, itu bukan, tetapi untuk mengairi perkebunan milik Belanda. Wah. Kemudian transmigrasi. Nah, untuk transmigrasi sendiri itu ternyata tujuan dari memindahkan penduduk dari yang sudah padat penduduknya ke yang belum padat penduduknya dari Jawa ke Kalimantan atau Sumatera, itu tujuannya bukan dikasih kemudian setelah dipindahkan dikasih fasilitas berupa rumah kemudian berupa lahan pertanian, bukan, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan milik Belanda yang ada di luar Pulau Jawa dengan menerapkan kerja rodi. Jadi nanti masyarakat yang ada di Pulau Jawa itu sebagian besar dipindahkan ke Kalimantan atau Sumatera. Nah, di sana itu kemudian dipekerjakan lagi, ya. Karena belum banyak orang kan di Sumatera atau Kalimantan, itu belum banyak orang, kemudian ditaruhlah itu kemudian banyak sekali sebagian besar penduduk yang berasal dari Pulau Jawa kemudian dipekerjakan secara gratis, tidak dibayar, ya, kerja rodi lagi di situ. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, namun di balik kekejaman Belanda tersebut, ternyata politik etis itu memiliki dampak yang sampai saat ini masih kita rasakan. Nah, ya, jadi akibat kekejaman Belanda itu ternyata ada dampak-dampak yang mungkin saat ini bisa kita nikmati, bisa kita rasakan sampai sekarang. Salah satunya yaitu yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan raya, rel kereta api dan sebagainya. Oke, mungkin dulu masyarakat Indonesia ketika membangun dari Jalan Anyar sampai Panarukan, ya, dari Jalan Anyar sampai Panarukan, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, ya, itu sangat menderita, ya. Tetapi dampak dari pembangunan itu jalan atau bekas pembangunan atau jalan yang dibangun itu sampai saat ini tuh masih bisa dirasakan, ya, masih bisa kita rasakan. Apa coba jalan yang masih kita rasakan akibat pembangunan dari Jalan Anyar Panarukan yang sering diliput saat berita, ya, saat mudik Lebaran, ya? Ya, benar sekali, Jalan Pantura, ya, Jalan Pantura. Nah, Jalan Pantura itu konon dulunya merupakan jalan hasil dari peninggalan Hindia Belanda, ya, Hindia yang dibangun pada masa pada masa penjajahan Belanda. Ya. Kemudian ada rel kereta api, ya. Kalau kalian berkunjung ke Semarang, ya, berkunjung ke Semarang, itu kemudian ada rel pertama yang dibangun oleh Belanda di Indonesia. Jadi ada rel pertama di Indonesia yang dibangun di Belanda, ya, sepanjang kurang lebih 20 km, ya, dari Semarang sampai ke Grobogan. Sebenarnya dulu pembangunan rel kereta api itu tujuannya tidak hanya sebatas untuk mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bukan. Tujuannya itu untuk mengangkut hasil bumi, ya. Jadi pada saat itu dari Grobogan kemudian diteruskan ke Semarang, kemudian di Semarang itu kebetulan ada pelabuhan, ya, pelabuhan. Nah, di situ jadi hasil bumi dari Belanda itu kemudian diangkut dengan kereta api sampai ke pelabuhan menggunakan kereta api. Nah, sampai saat ini relnya itu masih terjaga, bahkan masih dilalui oleh beberapa kereta api. Nah, kalau kalian pergi ke Semarang naik kereta dari Semarang ke Solo, itu nanti akan melewati jalan kereta api pertama di Indonesia yang dibangun oleh Belanda. Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan atau waduk, ya.
bendungan atau waduk. Nah, kalian nanti bisa searching ya, bendungan mana saja atau waduk mana saja yang masih eksis di zaman sekarang, kemudian apa? Masih eksis di zaman sekarang dan iya dibangun pada saat atau pada masa penjajahan kolonial Belanda. Kira-kira dicari ya, masa apa sih bendungan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdirinya sekolah seperti HIS, MULO, STOVIA dan sebagainya. Itu ternyata, nah ini efek dari politik etis edukasi ya, edukasi tadi dari pembangunan sekolah-sekolah yang digunakan untuk pribumi walaupun dibeda-bedakan. Ternyata sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda itu memunculkan kaum terpelajar. Ternyata dari kaum pribumi ya, kaum Hindia Belanda itu memunculkan kaum terpelajar yang kemudian nantinya itu menjadi tonggak dari kebangkitan nasional. Salah satunya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kaum terpelajar ini ya kemudian tergugah hatinya apa? Untuk apa? Untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk sebuah organisasi yang bersifat nasional ya. Organisasi yang bersifat nasional yang kita sebut sebagai organisasi Budi Utomo. Nah, itulah awal mula tonggak dari kebangkitan nasional. Nah, inilah awal mula kebangkitan nasional. Jadi Mister tidak akan bercerita panjang lebar bagaimana awal mula kebangkitan nasional, tapi Mister akan menampilkan sebuah video. Silahkan ditonton short video ini. Short video ini akan menjelaskan bagaimana awal mula pergerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, silahkan bisa kita lihat, Mister tampilkan. Masih ingatkah Anda berapa lama negara Indonesia dijajah? Dan berapa lama pahlawan-pahlawan kita berjuang, bertempur, dan berperang untuk mengusir penjajah? Tentunya sangat lama, bukan? Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Maka, inilah kisah tentang sejarah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin adalah seorang tokoh cendekiawan lulusan sekolah dasar dokter Jawa bernama STOVIA yang sangat peduli atas nasib bangsanya. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada akhir 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang pemuda siswa STOVIA. Melalui diskusi dan perbincangan inilah mereka sepakat mendirikan perkumpulan yang memperhatikan nasib bangsa yang dinamakan Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di STOVIA, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa STOVIA dan mereka sepakat akan hal itu.
terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Pada bulan Juli 1908, sebanyak 650 orang tergabung dalam Budi Utomo dan tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Probolinggo. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura, karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Pada awalnya, Budi Utomo ditolak oleh sebagian besar golongan kaum priayi atau bangsawan karena kaum priayi mendapat pendukung birokrasi dari golongan ningrat. Tetapi, Budi Utomo memperoleh dukungan dari kalangan cendekiawan atau kaum intelek Jawa yang peduli terhadap pendidikan bangsa. Kongres pertama Budi Utomo 5 Oktober 1908 diadakan di Yogyakarta sepakat menentukan pengurus besar organisasi berasal dari golongan tua. Hasil Kongres 1 Budi Utomo sebagai berikut. Penetapan pusat organisasi Budi Utomo adalah Yogyakarta. Pada tahun 1909, Dr. Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari Budi Utomo untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalannya, karena munculnya organisasi-organisasi lain, yaitu Sarekat Islam dan Indisci Party. Budi Utomo bergabung ke dalam gerakan PPPKI pada tahun 1927. Gerakan ini dipelopori oleh Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Usaha mencapai persatuan Indonesia dilanjutkan dengan melakukan fusi dengan PBI yang dipimpin Dr. Sutomo. Maka berakhirlah Budi Utomo yang berperan sebagai organisasi pergerakan di Indonesia. Namun, walau organisasi Budi Utomo telah berakhir, diharap Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai, khususnya bagi generasi muda di era digital ini, yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Karena, pada dasarnya, kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme, menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Oke, nah ya tadi Mister akan mengulas sedikit video tentang awal mula kebangkitan nasional. Jadi pada saat itu memang ya tadi sudah Mister ulas bahwa terjadi perlawanan-perlawanan tapi masih bersifat kedaerahan ya, mulai dari jalan berperang dan sebagainya. Tetapi itu tidak memberikan efek apapun. Kemudian kaum-kaum intelektual Jawa seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo itu kemudian menggagas untuk membuat suatu organisasi ya, organisasi yang kemudian organisasi itu kemudian diresmikan atau didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo ya, Dr. Sutomo saat itu ya. Nah, makanya kenapa kita sering menyebutnya atau sering memperingati pada tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Makanya itulah
sebab atau itulah awal mula Hari Kebangkitan Nasional itu bermula, yaitu pada tanggal 20 Mei. Nah, ya, oke. Jadi walaupun memang Budi Utomo itu organisasi Budi Utomo itu sudah tidak sudah tidak ada lagi, tetapi semangat dari organisasi Budi Utomo untuk memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia, ya, nasib negara agar tidak terjajah, itu perlu kita teladani, ya. Tadi seperti di akhir video itu sudah dijelaskan, ya. Di akhir video itu tadi sudah dijelaskan bahwa cara kita untuk menunjukkan sikap kebangkitan nasional di era modern seperti sekarang ini, yaitu dengan cara tetap menjaga persatuan dan kesatuan, ya, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam suatu perbedaan, ya, apalagi nih sangat berkaitan sekali dengan, apalagi di negara Indonesia saat ini kan sedang terjadi, ya, marak terjadi wabah ataupun pandemi virus corona. Nah, jadi cara kita itu bagaimana, ya, dalam menunjukkan sikap kebangkitan nasional? Ya, salah satunya minimal kita itu mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah pusat, seperti tidak keluar rumah, ya, tidak mengunjungi keramaian dan sebagainya, ya. Kemudian apalagi kita tidak menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya, berita yang belum jelas dari mana asalnya, benar atau enggaknya, ya. Itu merupakan cara-cara kecil, ya, cara-cara kecil sebagai bentuk wujud dari perilaku yang menunjukkan sikap kebangkitan nasional di era modern, ya. Apalagi, ya, salah satunya yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, ya, belajar sungguh-sungguh sehingga kita dapat mengharumkan nama bangsa, ya. Bagi kalian yang sudah pernah ikut olimpiade, memenangkan olimpiade di tingkat internasional, itu luar biasa sekali, ya, luar biasa. Ini sebagai contoh dari bentuk kebangkitan nasional, ya, karena dengan kita berprestasi, dengan cara kita itu berprestasi di tingkat internasional, itu berarti kita menunjukkan bahwa ini loh negara Indonesia, ternyata negara Indonesia itu mempunyai kelebihan, tidak seburuk yang lo kira, seperti itu, ya. Ternyata Indonesia mampu berprestasi dan bersaing di tingkat-tingkat dunia, atau istilahnya itu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mister sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bisa teks atau kirim pesan ke Mister. Kalian bisa komen di bawah, ya. Komen di bawah, ya, komen atau subscribe, ya. Ya, intinya kita cukupkan sekian. Pesan Mister ini, ya, pesan dari Mister. Setelah ini kalian bisa cek kembali Google Classroom. Kalian selalu cek Google Classroom, ya, karena Mister akan selalu mengupdate informasi-informasi, ya. Terlebih adalah tugas. Karena nantinya setelah ini Mister akan berencana untuk memberikan tugas kepada kalian, ya, yang harus kalian kerjakan di minggu ini. Karena setiap minggu kalian pasti akan ada tugas, ya. Setiap minggu ada tugas. Nah, silahkan. Setelah ini Mister akan memberikan tugas. Nanti tugasnya akan menjadi daily test, ya, menjadi daily test yang harus kalian kerjakan di rumah, ya. Pesan dari Mister kembali, stay at home, ya, selalu di rumah. Remember, ya, jangan lupa, ya, untuk mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, ya, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, ya, terutama pisang, ya. Kemudian selalu jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, ya. Ibadah walaupun di rumah, jangan lupa tinggalkan ibadah, ya, sholat dan sebagainya. Kerjakan tugas baik-baiknya, ya. Dan stay safe. Oke? Mungkin itu dari Mister. I think that's all, ya. Mungkin itu saja dari Mister. Terima kasih. Thank you for your attention.
and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.